Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Billy Putra Junior dari Teknik Informatika kelas 5C. Jadi kali ini pada praktikum pemrograman visual kita akan mengerjakan ke selanjutnya ya, yaitu modul 3, yaitu judulnya Form Master. Form Master ini intinya sebuah form. Jadi kita membuat desainnya, tampilannya berupa visualnya. Nanti sistemnya adalah kita mengisi sebuah formulir, kemudian kita akan mengeksekusi dengan button yang sudah disediakan. Nah, pada modul ini berhubungan dengan yang sebelumnya di modul 2, yaitu di tiap kelasnya. Jadi kemarin kan kita memasukkan coding ke tiap-tiap kelasnya kan, kelas diagramnya ya. Kemudian nanti kita juga memasukkan coding. Jadi coding ini akan berhubungan dengan yang kemarin. Jadi jangan sampai salah ya, karena tadi jujur banyak yang salah karena keteledoran kayak belehar, ada yang salah ketik, ada yang kurang ketikannya dan semuanya lah banyak lah masalahnya. Oke, kita langsung ke pembahasannya. Jadi kali ini pembahasannya adalah kita pertama buat form baru yaitu form master. Nah, jadi kita akan membuat satu contoh ya. Saya akan membuatkan satu contoh di sini kelas buku. Berarti form yang kita buat adalah form master buku. Caranya adalah kita klik kanan di modul 1 ya, di modul kita ini. Kemudian di add. Nah, nanti ada new item. Kemudian kalian pilih yang form Windows Form ini dan kasih nama. Nah, namanya ini ketikkan form master. Ya udah. Oke. Kemudian kita akan ditampilkan sebuah desainnya. Desain dari form ini ya. Ini isinya kosong. Tadi sudah saya desain dan sudah saya coding. Nah, kalau mau desain, kalian tinggal masuk ke toolbox. Toolboxnya itu biasanya ada di sini, di kiri ya, kiri atas. Di sampingnya data source. Nah, nanti kalian cari tiga tombol toolboxnya, yaitu yang pertama adalah label. Label ini fungsinya untuk membuat teks. Jadi teksnya kayak gini ya. Teks kecil ini juga label. Kemudian yang kedua adalah text box. Nah, text box ini kotak ini yang digunakan untuk kita mengisi. Jadi isi teks kita akan masuk ke sini. Yang ketiga adalah button. Nah, button ini adalah cari ya. Jadi pas kita mau memasukkan, jadi harus tekan buttonnya dulu. Nanti baru kita eksekusi ke database-nya. Nah, di sini sudah paham ya, cari aja. Tadi sudah saya sebutkan. Nanti desain seperti ini bisa atau desain yang lainnya. Kemudian kita masuk ke codingnya. Nah, codingnya itu caranya kita klik di sini, klik 2 kali. Klik. Nah, nanti akan masuk ke codingnya. Di VB-nya ini ya, yang di codingnya ya. Nah, yang pertama kita ketik ini. Dim objek buku as new class buku. Di bawahnya ini, public class-nya. Nanti ini kosong semua ya, kecuali yang ini. Cara menampilkan ini gimana? Cara menampilkan fungsi ya, fungsi dari formnya ya. Jadi dari formnya ini adalah kita klik 2 kali tadi. Jadi pas di desainnya klik. Nah, nanti akan muncul sendiri. Subnya ini muncul sendiri. Kemudian kita ketik ini. Jangan lupa di atasnya ini kita ketik ini. Subnya yang bersih. Jadi ini penting karena nanti digunakan untuk membersihkan text box-nya setelah kita melakukan eksekusi ya. Oke, ini sudah. Kemudian, nah, private button. Nah, ini kan text box. Caranya sama kayak di ini tadi. Klik. Nah, nanti muncul. Nah, ini kayak ini contohnya. Ya, paham ya? Nah, kok muncul padahal kan sudah dibuatkan. Nah, ada bedanya. Bedanya adalah di sini saya pakai yang key press. Nah, ini ada key press. Yang ini tadi kan enggak kan? Cuma biasa kan? Caranya gimana? Kalian sudah munculkan nih yang kayak gini kan? Kemudian kalian pilih, nah ini yang bagian petir ini, kalian cari yang key press. Nanti dia ngubah otomatis. Ya, bisa dipahami ya. Kemudian masukkan codingannya ini.
ya codingannya dimasukkan. Jadi intinya nanti ini text boxnya ini ngisi. Jadi dia itu nyocokkan nanti isiannya ini dengan ini dengan ini. Jadi antara di dalam text boxnya menuju ke propertinya di class-nya ini, class-nya nanti ke database. Kalau gambaranku yang saya tangkap tadi gitu. Lanjut kita ke sini. Mana ini? Di text box lagi ya, harga pinjam. Nah, sebenarnya ini bisa digunakan ke text box yang lain. Karena kan text box yang berupa angka itu kan ada 3 macam. Seingatku ada 3 macam. Yaitu tahun terbit, harga pinjam, sama stok. Itu kan angka. Jadi bisa digunakan codingnya ini. Plug apa ini 100% sama. Kenapa coding ini dipakai? Jadi nanti intinya pada saat kita memasukkan sebuah angka itu akan kedeteksi benar karena ini kan codingannya hanya untuk angka saja. Kalau nanti kita memasukkan apa ini huruf, nanti ada notifikasi ini, ada peringatan. Harus masukkan angka. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian lanjut button. Nah, sekarang kita mulai ke button ya. Button simpan. Button simpan nanti itu kita juga ini sama ya, nyocokkan datanya ya. Kemudian nanti simpen. Nah, nanti di sini kalau berhasil dia akan menuliskan data berhasil disimpan. Kemudian sedangkan nanti gagal, nanti ada data gagal disimpan. Nah, kemudian nanti bersih. Bersih itu nanti intinya setelah kita eksekusi di buttonnya nanti dia akan hilang yang di isiannya. Kalau nggak ada bersih nanti teksnya itu tetap jadi nggak hilang gitu, nggak ngereset. Bisa dipahami ya. Kemudian ada auto numbernya. Jadi nanti kan tadi BK001 kan yang kemarin tuh kan. Nah nanti pas setelah dieksekusi dia itu berfungsi codingannya. Jadi melanjutkan atau nambah satu angka yaitu BK002 dan seterusnya. Kemudian ke bubah sih. Apa ini button ubah? Nah, button ubah ini untuk mengubah ya. Ini sama codingannya sama yang ini. Nah, ini pengalaman ya. Aku sharing pengalaman ya. Jadi aku tadi ada kesalahan di sini. Banyak kesalahannya, terutama diubah sama hapus. Nah, bentar, aku kasih tahu ya. Kita buka ke kelas buku. Nah, di sini tuh aku tadi nyangkanya itu salahnya di sini. Kok ada tulisannya double is not definition atau apa gitu. Pokoknya nggak bisa nyatu sama string gitu katanya. Nah, aku bingung kan. Tak jadikan string bisa, tapi pas tak coba yang isi double bisa ternyata. Nah, ternyata yang salah itu adalah di sini. Mana ya tadi? Nah, ubah. Aku tadi salahnya itu di sini. Update set ini. Aku nulisnya itu insert to. Nah, jadi salah kan. Kemudian tanda koma. Tadi aku nggak kasih koma, jadi nggak bisa. Karena ini kan satu persatu kan. Satu koma ini satu field. Tuh. Kemudian ada yang nggak urut, kayak penerbit, tak taruh pengarang ke penerbit. Karena di modulnya itu pengarang baru penerbit. Nah, aku kan di tempatku ini kebalik, jadi aku balik. Nah, kemudian di ininya yang hapus. Nah, hapus tadi aku salahnya di sini, delete. Tadi di tulisannya itu insert, makanya aku nggak bisa-bisa gitu. Kemudian apa ya? Nah, di sininya di form masternya. Nah, di sini aku ngetiknya simpan. Karena kan codingannya itu sama lah, lihat enggak sama kan? Tuh, sama kan? Simpan sama ubah. Bedanya itu adalah ini simpan, ini ubah kan gitu. Hapus juga, ininya hapus. Kemudian satunya itu tadi text box kode button. Jadi kesalahan-kesalahan seperti itu harus kita bisa perbaikin. Apalagi kita ngoding sendiri. Kalau kita ngoding sendiri kan pasti paham. Yang paling orang salah sebenarnya ini jujur ya. Orang itu ngoding atau ngambil dari temennya, tapi dia itu pas ada kesalahan, dia itu langsung tanya ke orang atau pokoknya nggak dibaca dulu apa kesalahannya itu apa.
kita lo bisa gitu kalau niat kan. Ya intinya seperti itu. Jadi ada kesalahan jebret kita baca, walaupun bahasa Inggris kan bisa ada Google Translate gitu. Itu sharing-sharing aja ya. Oke, hapus ya, hati-hati hapus. Kemudian batal. Nah, oh ya BTW di sini tadi ubah ya. Ubah nanti intinya sama kayak tadi, datanya berhasil diubah, kemudian nanti auto numbernya muncul, kemudian data kalau ini salah juga data gagal diubah. Nah, nanti intinya mereka setelah dieksekusi, nanti datanya itu bersih, formnya itu kereset, kemudian auto numbernya berjalan. Gitu ya guys ya. Kemudian ya ini button hapus. Hapus ini nanti sama ya, berhasil dihapus, gagal dihapus. Auto numbernya juga nanti kembali ke awal. Aku tadi nyoba ini yang hapus. Aku yang nyoba tadi simpan sama hapus seingatku. Jadi pas diklik nanti dari yang BK002 nanti ngubah jadi 001. Ini nggak tahu ya apakah bisa lagi karena tadi aku ubah-ubah. Karena ada kesalahan di tombol ubahnya sama yang lainnya tadi. Kemudian di sini ada batal. Nah, batal ini cuma pakai ini aja udah selesai karena auto numbernya kan berfungsi. Kemudian bersih ini nanti pas kita ngisi, kita klik batal dia itu ngereset. Jadi isiannya hilang. Intinya seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah close-nya. Jadi keluar ini pakai miss titik close. Jadi nanti kayak nge-close aplikasi gitu. Oke ya, kita sekarang langsung eksekusi, langsung kita run. Oh ya, kalau mau nge-run, kemudian masuk ke form 1, caranya adalah kalian klik di sini, ya arah ini, kemudian kalian modul setting. Nah, kemudian masuk ke application, di sini ada startup form. Nah, startup form berarti form yang kita start itu yang mana dulu. Nah, kalian klik yang form master buku. Oke. Kemudian disimpan, kemudian kita start. Nah, kemudian nanti ada koneksi sukses. Nah, nanti akan seperti ini guys tampilannya ya. Nah, BK001. Sekarang kita kasih isinya itu si cerdas. Di sini PT cerdas. Di sini orang cerdas. Di sini 2001, 5000, 60 sampainya ya. Simpan. Data berhasil disimpan. Nah, paham? Kalau belum paham maksudnya gini. Setelah kita klik simpan, data yang kita isi tadi hilang. Kemudian kode buku akan menambah satu angka yaitu menjadi BK002. Kalau kita lakukan ya dan seterusnya kan. Nah, jadi ini BK002. Oke ya, berarti tombol simpan berhasil. Kemudian ubah. Nah, ubah ini berarti kita ganti ini satu. Tadi apa? Cerdas ya. Berarti si pintar. Kemudian PT pintar. Kemudian si pintar. 2002, 6000 ganti berapa? 40. Nah, untuk yakinkan kalau ini memang mengubah, bukan mengubah, apa ya? Menyimpan datanya tadi kan kesimpan. Kita buka database-nya. Oh ya, jangan lupa untuk database jangan dibuka pada saat kita tes visual. Jadi pas kita mau tes, kan biasanya kan kalau kita ngoding itu kan si visualnya buka, database-nya buka kan. Nah, kalau pas kita ngetes di saat database-nya dibuka, biasanya tuh error. Errornya itu ada tulisannya you open or see the database. Pokoknya intinya buka database-nya itu nggak bisa dipakai nanti si visualnya. Oke, kita buka ya, kita open ya ini ya. Nah, masukkan BK001 si cerdas, PT cerdas, orang cerdas, BK1. Oke. Kemudian kita ganti si pintar ya. Si pintar, PT pintar, si pintar. Bocah si pintar ini. Orang pintar, biar beda. Nah, orang pintar 2002. Kita ubah ya. Nah, berhasil.
Nah, setelah berhasil dia itu langsung otomatis. Dan dia tetap menjadi 02 karena tidak mengisi ya. Jadi fungsi yang di auto numbernya yang di class itu dia nggak nambah satu karena eh, nggak itu nggak melanjutkan karena ini nggak ngisi cuma mengubah itu. Nah kita lihat ya 1, 2, 3. Nah si pintar ya kan si pintar kan tadi kan si cerdas kan. Nah, kemudian kita hapus kita ganti angka satu lagi kita hapus. Nah data berhasil dihapus kita lihat ya hapus. Nah ke delete ya kan ke delete ya. Alhamdulillah berarti simpan ubah hapus sudah berhasil. Kemudian batal. Nah ini kan tadi ada notifikasi kan ya kita coba isi huruf ya. Duh, sebenarnya ada oh harga ya sorry bukan di sini tahun terbit 2005 ini yang ini sorry. Nah harus masukkan angka kita masukkan angka ya baru ini. Oke nah ini kan sudah diisi kita batal. Nah batalnya menghilangkan ngereset lah kasarannya ya kan ya. Kemudian satunya keluar. Nah ini cari aku masih belum tahu kita coba ya 1, 2, 3. Loh carinya masih belum karena kodenya itu masih belum lengkap seingatku. Pas aku bukan nggak itu tapi nggak ada masih belum ada seingatku. Ini next kayaknya. Oke sekarang kita keluar ya. Nah berhasil akhirnya berhasil. Ah, mantap lah. Terima kasih buat yang sudah nonton. Maaf kalau kurang jelas, kalian bisa komen dan juga kalau ada yang mau diperbaiki, mau diupdate, bisa kabar ya. Karena jujur nanti kalau PKL-nya jadi di tempat yang saya inginkan dan disetujui oleh beliau nanti, saya akan membuat aplikasi berupa visual atau enggak Microsoft Access. Pokoknya intinya itu input data. Jadi datanya itu masuk ke database. Aplikasinya itu tentang lembaga. Jadi lembaga ini memiliki wow banget menurutku karena terpercaya juga malah akreditasi A ya. Tapi masih menggunakan sistem manual bukan komputeris. Nah, itu yang membuat saya merasa wah ini saya bisa membantu sekiranya bisa memberikan eh, bantu lah kita bisa membantu dengan cara ini tadi ilmu kita gunakan ke suatu lembaga itu. Nah jadi intinya nanti data-data entah berkas proposal kemudian keuangan dan sebagainya itu bisa masuk. Nah baik berupa teks angka maupun berupa file. Nah aku mau mencoba yang file di mana nanti filenya bisa dimasukkan buat backup gitu. Jadi seperti itu aja ya singkat aja. Terima kasih buat semuanya. Mohon maaf jika ada salah kata, mohon maaf jika lama, mohon maaf jika ada kekeliruan tadi ya. Terima kasih buat yang sudah nonton. Saya undur pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.